Langit demak sore itu tampak redup, seperti menyimpan rahasia yang tertutup kabut waktu. Di sudut perpustakaan tua milik pesantren Al-Huda, Fahri, seorang peneliti muda dari Jogja, sedang menyusuri rak-rak kayu yang penuh debu. Tangannya yang cekatan menyisihkan lembaran usang, berharap menemukan celah baru dalam sejarah Wali Songo yang tengah ia teliti. Di antara tumpukan manuskrip yang mulai lapuk, matanya menangkap sebuah gulungan tua yang terselip di balik kitab tafsir. Gulungan itu terbungkus kain sutra yang warnanya telah pudar dimakan usia. Ia membukanya perlahan, seolah takut menyentuh fragmen masa silam yang terlalu lama tersembunyi. Tulisan Arab pegon di lembaran itu membuatnya terdiam sejenak. Bukan karena tak mampu membaca, melainkan karena isi pesannya begitu menggugah. Tertera nama seorang wali ternama, namun bukan tentang karamah atau kisah dakwahnya, melainkan sebuah pengakuan pribadi yang mengungkap asal-usul yang tak pernah dicatat dalam kitab resmi. Fahri membaca setiap baris dengan napas tertahan. Dalam surat itu, sang wali menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari jalur Ali bin Abi Thalib, namun bukan dari garis Alawi yang selama ini diagungkan sebagai satu-satunya saluran darah kenabian. Ia menyebut jalur lain, yang selama ini tertutup kabut sejarah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Fahri. Penemuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri silsilah yang selama ini ditutupi oleh tradisi dan kepentingan politik. Ia sadar, jika benar surat ini asli, maka seluruh narasi tentang keturunan para wali bisa berubah drastis. Ia segera mencatat transkrip isi surat, lalu memotret beberapa bagian penting dengan kamera ponselnya. Namun ia tak berani membawa naskah itu keluar, khawatir justru merusak nilai sejarahnya atau menimbulkan kecurigaan. Ia memilih untuk datang kembali esok hari dengan peralatan yang lebih lengkap. Saat keluar dari perpustakaan, angin senja berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bau kertas tua yang masih melekat di bajunya. Di luar, dunia tampak biasa saja, namun dalam dirinya, badai mulai tumbuh. Ia tahu penemuan ini bukan sekadar arsip, ini bisa menjadi api dalam sekam sejarah Nusantara. Sepanjang perjalanan pulang ke penginapan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa yang menyembunyikan surat itu? Mengapa pesan sepenting itu tak pernah dibuka ke publik? Dan, apakah ini satu-satunya bukti? Atau masih ada petunjuk lain yang tertinggal di lorong-lorong pesantren tua? Malam itu, Fahri tak bisa tidur. Di meja kecil kamarnya, ia membuka ulang foto-foto yang telah ia simpan. Setiap huruf terasa seperti bisikan gaib yang menyeretnya lebih dalam ke misteri leluhur yang terjalin erat dengan perjalanan Islam di tanah Jawa. Ia merasa, dirinya bukan lagi sekadar peneliti, melainkan utusan takdir untuk membuka tabir yang lama terkunci. Di balik rasa penasarannya, terbit pula rasa takut. Ia tahu bahwa tak semua kebenaran disambut hangat, terlebih jika menyentuh garis darah dan keyakinan. Namun, ada suara halus di hatinya yang terus memanggil, jika kebenaran memang ada, bukankah sudah saatnya ia disuarakan? Fahri tiba di makam Sunan Bonang pada pagi yang muram. Kabut tipis menyelimuti kompleks pemakaman, seakan alam pun menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Suara kidung dari para peziarah menggema pelan, menciptakan suasana magis yang menusuk hati. Ia berjalan pelan, matanya menyapu nisan-nisan tua yang tertutup lumut, seolah mencari sesuatu yang memanggil dari balik tanah. Di sudut makam, seorang lelaki tua bersarung dan berkopiah lusuh duduk bersila, wajahnya teduh namun menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Fahri sempat ragu mendekat, tapi lelaki itu justru memanggilnya terlebih dahulu. "Kau yang datang karena pesan langit itu, bukan?" Ucapnya lirih, membuat darah Fahri seketika dingin. "Aku hanya peneliti biasa," jawab Fahri gugup, namun pria itu menggeleng. "Tak ada yang kebetulan. Kau datang karena kau dipilih." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu isi surat yang baru ditemukannya kemarin? Tanpa berkata banyak, lelaki itu merogoh tas kecil di sampingnya dan mengeluarkan sebuah kitab bersampul kulit hitam.
Ia menyerahkannya kepada Fahri dengan tangan gemetar. "Ini milik kakekku, penjaga makam generasi sebelumnya." Ia bilang, "Jika ada yang datang dengan cahaya di dahinya, kitab ini harus diberikan." Fahri membuka halaman pertama dengan hati berdebar. Di dalamnya terdapat catatan-catatan berbahasa Arab dan aksara Jawa kuno, membahas silsilah tokoh-tokoh besar penyebar Islam di Jawa. Namun yang membuat napasnya tercekat adalah sebuah diagram garis keturunan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Nama Sunan Bonang terhubung langsung ke jalur Ali bin Abi Thalib dari cabang yang tidak berasal dari Hadramaut, melainkan dari Khurasan. "Tapi, ini bisa mengubah segalanya," gumam Fahri nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Sudah waktunya. Kebenaran yang ditanam lama dalam tanah, kini tumbuh dan tak bisa lagi dikubur." Fahri menyentuh batu nisan Sunan Bonang dengan tangan bergetar. Ia tak tahu mengapa, tapi air matanya menetes begitu saja. Seolah ruh yang terkubur di bawah tanah itu merasuk dalam jiwanya, menyalurkan duka, harapan, dan amanat yang diwariskan berabad-abad lamanya. Tak ada suara, namun hatinya seperti mendengar bisikan yang tak berasal dari dunia ini. Dalam keheningan, angin berembus kencang dan halaman kitab itu terbuka sendiri ke bagian tengah. Di sana, tertulis pernyataan tangan seorang murid Sunan Bonang bahwa gurunya menyembunyikan garis keturunannya demi menjaga agar dakwah tidak disusupi kepentingan darah dan martabat keluarga. Ia memilih jalan sunyi, menjadi pelayan umat daripada dituhankan oleh nasab. Langit mulai mendung saat Fahri meninggalkan kompleks makam, namun pikirannya jauh lebih gelap dari awan di atas kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanannya bukan lagi sekadar pencarian bukti sejarah, melainkan sebuah ujian iman. Di pundaknya kini bertumpu rahasia besar yang bisa mengguncang keyakinan banyak orang. Saat ia hendak melangkah menuju penginapan, suara lelaki tua tadi kembali terdengar, kali ini dari kejauhan. "Pergilah ke Cirebon. Di sana, Sunan Gunung Jati telah menitipkan jejak terakhirnya. Tapi hati-hati, tidak semua yang hidup menginginkan kebenaran terungkap." Lalu sosok itu menghilang di balik kabut, seolah datang hanya untuk membuka pintu gerbang masa lalu. Laboratorium genetik tempat Fahri bekerja di Yogyakarta terasa sunyi saat malam turun. Ia kembali dari ziarah panjang dengan membawa kitab tua dan rasa gelisah yang tak kunjung reda. Meski ragu, ia merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang tak biasa, menggali kebenaran lewat jalur ilmu modern. Jalur darah tak bisa berdusta, pikirnya. Dengan restu lembaga penelitian tempatnya bergabung, Fahri menghubungi beberapa keturunan para wali Songo yang masih hidup hingga kini. Ia menawarkan sebuah penelitian genetik dengan alasan menggali akar sejarah Nusantara. Beberapa menyambut dengan antusias, sisanya mencurigai niat tersembunyi. Namun satu persatu, sampel darah berhasil ia kumpulkan. Di sebuah ruang kecil, laboratorium tempat Fahri bekerja diliputi ketegangan yang tak biasa. Lampu neon yang menyala redup memantulkan bayangan samar di balik kaca pembatas ruangan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah sejarah yang lama terpendam akan kembali bernapas. Ia duduk di depan layar komputer, menatap grafik hasil uji DNA yang perlahan muncul. Satu persatu nama para keturunan tokoh penyebar Islam di Jawa muncul di layar. Semuanya merupakan garis keturunan para wali Songo yang selama ini diagungkan sebagai Trah Alawiyin, turunan Nabi Muhammad melalui jalur Hasan dan Hussein. Namun hasil analisis justru menunjukkan pola yang tak sejalan dengan klaim turun-temurun itu. Fahri menahan napas. Pola DNA yang ditelusuri dengan software genetik justru mengarah pada cabang keluarga Ali bin Abi Thalib dari jalur selain Alawiyin. Jejak genetis mereka terhubung dengan migrasi kelompok Syiah awal yang berhijrah ke Asia Tengah dan kemudian menyebar ke Nusantara lewat jalur dagang. Ini temuan yang berani dan menggentarkan. Ia memandangi layar sambil gemetar. Ini bukan sekadar hasil ilmiah, ini menggoyang akar narasi yang dibangun ratusan tahun. Ia menoleh ke kitab tua dari makam Sunan Bonang yang tergeletak di sampingnya, dan seolah-olah tulisan tangan yang memudar itu kembali bersuara,
kami menyembunyikan darah kami agar risalah tetap murni, bukan karena kami takut, tapi karena kami tahu manusia mudah terpedaya oleh nasab. Tak menunggu lama, Fahri menyalin data ke dalam flash disk terenkripsi dan menyimpannya di dalam kalung logam yang biasa ia pakai. Ia tahu bahwa menyebarkan informasi ini secara terbuka bisa memicu kegemparan, bahkan kemarahan dari mereka yang merasa identitasnya dipertaruhkan. Namun ia juga sadar, menutupinya lebih lama hanya akan mengubur kebenaran dalam gelap. Pagi harinya, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Suara berat dari seberang terdengar tenang, namun menyiratkan ancaman terselubung. Berhenti bermain dengan api, nak. Beberapa pintu sejarah tak seharusnya dibuka. Fahri terdiam. Ia tak tahu siapa penelepon itu, tapi intonasinya terlalu meyakinkan untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, kantornya kedatangan tamu tak biasa, seorang profesor dari luar negeri yang dikenal sebagai pakar silsilah Islam klasik. Lelaki itu datang dengan senyum ramah, tapi sorot matanya tajam menelisik. Ia meminta akses ke data penelitian Fahri dengan alasan akademik, namun saat ditolak, gurat kekecewaan muncul sekilas di wajahnya. Malam itu, saat pulang ke penginapan, Fahri menyadari bahwa kamarnya telah digeledah. Buku catatan hilang, namun flash disk di kalungnya tetap utuh. Ia menggenggamnya erat, merasa bahwa saat ini bukan lagi soal penelitian, tapi soal mempertahankan warisan spiritual yang berpotensi mengubah cara orang melihat para wali, bukan sebagai keturunan nabi, tapi sebagai manusia biasa yang memilih menjadi mulia lewat amal. Di tengah kekacauan pikirannya, ia mendapat kabar mengejutkan. Seorang kerabat dari garis Sunan Gunung Jati bersedia menemuinya dan menyatakan telah lama menyimpan rahasia serupa, naskah kuno yang menunjukkan bahwa sebagian besar wali bukan berasal dari garis Hadramaut, melainkan dari kelompok pelarian politik yang membawa misi dakwah suci dan keyakinan kuat akan persatuan Islam tanpa embel-embel darah. Fahri menatap langit malam dari jendela kecil penginapan. Bintang-bintang di atas tak berubah sejak zaman para wali melangkah di tanah ini. Namun cahaya mereka kini terasa lebih dekat, seolah mengawasi dari kejauhan. Di dadanya, rahasia besar itu bergetar, bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanat yang menunggu waktu untuk diungkap. Wah, kalau kamu ingin, kita bisa lanjut ke bab 4, Jejak di Cirebon, di mana rahasia lain menanti di naskah milik keturunan Sunan Gunung Jati. Mau dilanjut sekarang? Fahri melangkah perlahan melewati gang-gang sempit di kota tua Cirebon. Bau dupa dan melati menyeruak dari sudut-sudut makam kuno yang berjajar seperti pasukan diam menjaga warisan masa lalu. Angin membawa bisikan tak terdengar saat ia mendekati kompleks makam Sunan Gunung Jati. Setiap langkahnya seolah disambut oleh mata tak kasat mata, menelisik niat yang tersembunyi di balik perjalanannya. Iyo, seorang pria tua telah menantinya di gerbang dalam. Jubah putihnya berdebu, namun matanya menyala tajam. Dialah Kiai Mahbub, keturunan langsung dari istri keempat Sunan Gunung Jati yang selama ini hidup menyendiri, menjaga manuskrip tua warisan sang wali. Fahri menunduk hormat, tak ada kata perkenalan, hanya tatapan yang saling membaca. Dalam diam itu, kepercayaan tumbuh perlahan. Jika kau datang demi kemegahan silsilah, pulanglah, ucap Kiai Mahbub lirih, namun mengandung getaran. Namun jika kau mencari kebenaran meski menghancurkan tugu kebanggaan, ikutlah. Fahri mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Ia tahu, inilah titik tak kembali. Langkah berikutnya akan menyingkap tabir yang sengaja dikunci oleh waktu dan kepentingan. Di dalam rumah kayu tua yang berdiri rapuh, Kiai Mahbub menunjukkan sebuah peti. Di dalamnya, naskah-naskah rapuh bertuliskan aksara pegon dan sebagian Arab gundul. Salah satunya bertajuk, Sirul Jati, Risalah dari Timur ke Tanah Jawa. Dengan tangan bergetar, Fahri membacanya. Isinya mengguncang jiwanya. Tertulis jelas bahwa Syekh Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, bukan berasal dari keturunan Hadramaut seperti yang selama ini diajarkan, melainkan keturunan Ali dari jalur Syiah Zaidiyah yang menyingkir dari Yaman karena konflik kekuasaan.
Ia menyamar menjadi ulama Sunni demi diterima di tengah masyarakat mayoritas dan demi menyatukan umat yang tercerai. Naskah itu juga mencatat pertemuan rahasia para wali di Gunung Tidar, membahas kesepakatan untuk menyembunyikan asal-usul mereka. Karena manusia terlalu mudah menyembah darah, bukan amal, tulis salah satu kalimat. Fahri merasakan dadanya sesak, yang selama ini diagungkan sebagai keturunan Rasul, ternyata memilih jalan sebaliknya, menanggalkan kemuliaan nasab demi persatuan dakwah. Namun naskah itu belum selesai. Di halaman terakhir, ada peringatan, jika kebenaran ini dibuka, bumi Jawa akan berguncang. Akan lahir generasi yang mempertanyakan iman dan identitas. Tapi ingatlah, cahaya tak lahir dari keraguan, melainkan dari keberanian menatap luka sejarah. Fahri menutup lembar terakhir dengan mata basah. Kiai Mahbub menatapnya tajam. Kau siap menanggung akibat dari risalah ini? Fahri tak menjawab, hanya menggenggam kalung tempat ia menyimpan data DNA. Di dalamnya kini bukan sekadar kode genetik, tapi warisan yang selama ini dikubur oleh narasi besar bernama kesucian garis keturunan. Ia tak tahu harus melangkah kemana, namun ia tahu ia tak bisa mundur. Malam itu, saat ia keluar dari rumah kayu itu, hujan turun deras. Petir mengoyak langit seolah mengumandangkan proklamasi semesta atas rahasia yang telah terbuka. Tak jauh dari kompleks makam, seorang pria berjaket gelap memotretnya diam-diam. Cahaya blitz yang sesaat muncul menjadi pertanda, ia diawasi, dan waktunya mungkin tak banyak. Fahri kembali ke penginapan, menggigil tak hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Tapi di sela ketakutan itu, muncul tekad baru. Ia tahu sekarang, ini bukan sekadar tentang siapa para wali, tapi tentang pilihan mereka untuk menanggalkan mahkota demi kemanusiaan. Dan kini, kebenaran itu telah berpindah ke tangannya. Keesokan harinya, namanya muncul di halaman depan koran lokal dengan tajuk mencolok, peneliti muda tuduh Wali Songo bukan keturunan Nabi. Wajah Fahri terpampang jelas, disandingkan dengan opini tajam dari tokoh-tokoh keagamaan. Belum genap seminggu sejak kunjungannya ke Cirebon, badai fitnah telah menelannya hidup-hidup. Ia dikecam dari berbagai penjuru. Ponselnya tak henti berdering. Ada yang menasihati, sebagian mengancam, sisanya mengutuk. Beberapa kolega menarik diri, menghapus kolaborasi. Bahkan profesornya sendiri mengirim surat resmi, meminta agar Fahri menangguhkan semua kegiatan penelitian untuk sementara waktu demi menjaga nama baik institusi. Namun tekanan paling menyakitkan datang dari keluarganya. Ibunya menangis di ujung telepon, memohon agar Fahri menghentikan semuanya. Kamu bukan siapa-siapa, nak. Mengapa harus menggali tanah yang sudah lama ditutup dengan doa? Katanya lirih. Fahri membisu, menahan gejolak batin yang mencabik. Di tengah terpaan itu, muncul seruan dari majelis ulama daerah. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa setiap penyebaran informasi yang mengganggu kehormatan para wali dikategorikan sebagai tindakan meresahkan umat. Fatwa itu menggema di masjid-masjid, menciptakan ketakutan dan kebencian pada sosok Fahri, yang kini dicap sebagai pengusik warisan suci. Fahri tak bergeming. Ia tahu risiko sejak pertama kali membuka lembaran naskah tua itu. Tapi ia tak menyangka secepat ini badai datang. Ia mulai menyusun tulisan akademik untuk menjelaskan temuannya secara ilmiah, bukan menyerang keyakinan, melainkan menyuguhkan perspektif baru tentang perjuangan para penyebar Islam. Namun saat naskahnya hampir selesai, akun emailnya diretas. Semua draft menghilang, dan yang tersisa hanyalah satu pesan, diam atau semua yang kau sayangi akan hancur bersamamu. Ia terduduk lemas. Dinding penginapan tempat ia berlindung terasa menutup rapat, seolah menyekap tubuh dan pikirannya sekaligus. Sore itu, seorang pemuda berkopiah datang diam-diam menemuinya. Ia mengaku santri dari pesantren Jombang yang membaca berita dan justru tertarik mencari tahu lebih dalam. Apa yang jenengan sampaikan bukan untuk menjatuhkan para wali, katanya dengan mata berbinar. Justru menunjukkan betapa besar pengorbanan mereka, bukan karena darah,
tapi karena akhlak. Santri itu menyerahkan salinan fotokopi dari manuskrip yang disembunyikan di perpustakaan pesantren. Isinya serupa dengan naskah milik Kiai Mahbub, bahkan lebih mendetail. Ada silsilah nama-nama yang menghubungkan para wali dengan kelompok revolusioner Syiah moderat dari Khurasan yang diburu kekuasaan Abbasiyah dan melarikan diri ke timur jauh. Semangat Fahri kembali menyala. Ia menyadari bahwa meski diserang dari segala penjuru, masih ada jiwa-jiwa merdeka yang haus akan kejujuran sejarah. Malam itu, ia menuliskan satu kalimat di catatan pribadinya, mereka bukan keturunan Nabi, namun lebih mulia karena memilih menjadi utusan tanpa mahkota. Di luar penginapan, seseorang tengah menatapnya dari dalam mobil hitam dengan kaca gelap. Wajahnya tak tampak, namun di tangannya tergenggam potret Fahri bersama Kiai Mahbub. Di bawahnya tertulis satu kalimat, hapus jejak atau kita mulai bab terakhir. Malam kian pekat, dan bayang-bayang pengkhianatan mulai mendekat. Fahri tiba di pesantren Al-Hikam saat azan subuh menggema lembut dari surau kecil di tengah kompleks. Hatinya digelayuti rasa waspada, namun juga harap. Santri yang dulu menemuinya di penginapan, Aziz, mengatur pertemuan dengan salah satu pengajar senior, Ustaz Gifari, seorang tokoh terpelajar yang dikenal terbuka pada diskusi sejarah Islam klasik. Di ruang tamu bergaya kolonial, Fahri duduk bersila, menanti. Dinding-dinding kayu dihiasi foto-foto pendiri pesantren dan tokoh-tokoh pergerakan Islam. Detik berjalan lambat hingga pintu berderit, dan masuklah Ustaz Gifari. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Percakapan dimulai ramah, dengan pertanyaan ringan tentang latar belakang penelitian Fahri. Namun ketika pembahasan memasuki topik tentang silsilah para wali, raut Ustaz Gifari berubah. Ia menyela tajam, apa kau ingin umat kehilangan pijakan dengan mengoyak nama-nama suci yang membimbing mereka selama berabad-abad? Fahri mencoba menjelaskan bahwa maksudnya bukan menjatuhkan, melainkan menunjukkan bahwa para wali adalah manusia luar biasa bukan karena garis darah, tetapi karena pilihan moral. Namun sebelum ia menyelesaikan argumen, suara Aziz terdengar dari luar, berteriak panik. Sejumlah orang berseragam ormas keagamaan menerobos gerbang pesantren, membawa spanduk dan pengeras suara. Pengkhianat agama harus diusir, seru mereka. Fahri berdiri terguncang, menatap Aziz yang pucat berdiri di ambang pintu. Dalam kegaduhan itu, Ustaz Gifari tetap duduk tenang. Maaf, nak, ucapnya pelan, kau membawa bara yang terlalu panas bagi tempat ini. Aku tak bisa melindungimu lagi. Aziz buru-buru menggamit lengan Fahri, menariknya keluar lewat pintu belakang. Mereka menyusuri lorong sempit di antara dapur dan kandang ayam, berusaha kabur dari amukan massa yang mulai melempar batu ke jendela aula. Di belakang mereka, denting kaca pecah, disusul pekik marah yang menggetarkan malam. Setelah berlari cukup jauh dan bersembunyi di rumah warga, Fahri terduduk lemas. Ia menatap Aziz, matanya penuh tanya. Siapa yang membocorkan kedatangan kita? Aziz menunduk. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa sebelumnya, demi rasa hormat pada gurunya, ia sempat menceritakan rencana Fahri pada Ustaz Gifari. Kukira beliau bisa dipercaya, aku salah, ucap Aziz penuh penyesalan. Fahri menahan amarah, bukan pada Aziz, tapi pada kenyataan bahwa kebenaran seringkali tenggelam dalam sungai kepentingan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa di dunia yang menjunjung nama besar, suara yang menyimpang akan dianggap duri. Malam itu, ia kembali menyalakan laptop, hanya untuk menemukan seluruh filenya terkunci dengan sandi asing. Seseorang telah meretas sistemnya lagi. Kini semua data, catatan, bahkan rekaman naskah-naskah kuno telah lenyap. Namun, yang paling menyakitkan bukan kehilangan data, melainkan kehilangan kepercayaan pada orang-orang yang semula dianggap penjaga ilmu. Dari balik jendela kecil rumah tempatnya bersembunyi, Fahri memandangi langit yang kosong. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang seolah menenangkan jiwa yang koyak. Ia tahu, pencari kebenaran harus rela berjalan sendirian. Tapi ia belum akan berhenti.
Tidak saat ini, tidak setelah sejauh ini. 3 hari Fahri bersembunyi di rumah kayu milik seorang petani tua yang simpati setelah melihat namanya dimaki-maki di televisi. Ia hidup dalam senyap, menghapus jejak digitalnya, dan hanya berkomunikasi dengan Aziz melalui pesan tertulis yang dibakar setelah dibaca. Namun, di balik sunyi itu, hatinya bergejolak, karena Aziz mengabarkan sesuatu yang mustahil, ada manuskrip rahasia milik Sunan Ampel yang tidak pernah tersentuh publik. Manuskrip itu, kata Aziz, tersimpan di ruang bawah tanah masjid tua yang sudah ditutup untuk umum sejak renovasi. Menurut penuturan kakek Aziz, seorang bekas marbot, manuskrip tersebut ditulis dalam bentuk simbol, mirip sandi, yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang memahami ilmu falak dan nasab sekaligus. Malam itu, dengan jubah pinjaman dan penutup wajah, Fahri menyusup bersama Aziz. Mereka menyelinap melalui lorong belakang yang terhubung ke ruang imam. Di balik mimbar kayu yang sudah lapuk, terdapat pintu kecil tersembunyi di balik karpet usang. Di sanalah mereka menemukan tangga batu yang menurun ke ruang gelap berbau tanah basah. Dengan senter kecil, mereka menelusuri ruangan yang sempit, dindingnya penuh sarang laba-laba. Di sudut ruangan, teronggok peti besi tua. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum Aziz berhasil membuka kuncinya menggunakan serpihan kawat. Di dalamnya, terdapat gulungan kain beludru merah yang membungkus satu kitab tua tanpa sampul. Saat membuka lembaran pertama, Fahri terhenyak. Tulisan di dalamnya bukan huruf Arab, melainkan kombinasi antara aksara Jawa kuno dan pola bintang. Ia sadar ini bukan sekadar catatan. Ini adalah sistem pengkodean yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami hubungan antara waktu, langit, dan garis darah. Berhari-hari Fahri meneliti manuskrip itu di tempat persembunyian. Perlahan ia mulai memahami pola yang tersimpan. Setiap nama wali ternyata dihubungkan dengan jalur sejarah yang berbeda dari yang dikenal umum. Bukan dari jalur Alawiyin seperti yang selama ini diyakini, melainkan dari keturunan pejuang Syiah Zaidiyah yang mengungsi ke Nusantara setelah tragedi Karbala dan pembantaian keturunan Ali bin Abu Thalib. Namun yang paling mengguncang hati Fahri adalah bagian akhir naskah, yang menyiratkan bahwa beberapa di antara mereka, termasuk Sunan Ampel dan Sunan Giri, telah bersumpah merahasiakan asal-usul mereka demi menjaga stabilitas dakwah. Sebuah keputusan penuh pengorbanan, memilih diam agar Islam tidak pecah karena konflik sektarian yang telah menghancurkan Timur Tengah. Fahri terduduk lama. Manuskrip ini bukan sekadar teks sejarah. Ini adalah pengakuan batin, pesan bisu dari para leluhur yang rela menanggalkan kebesaran darah demi menyatu dengan rakyat, agar dakwah bisa menyusup tanpa menimbulkan perang. Mereka tidak dibohongi sejarah. Mereka sendiri yang memilih menyembunyikannya. Namun, kebesaran hati itu telah disalahgunakan oleh generasi sesudahnya. Nama-nama para wali dijadikan alat legitimasi kekuasaan, dikultuskan demi ambisi, hingga siapapun yang menyentuhnya dianggap musuh. Warisan itu telah dikhianati oleh tangan-tangan yang membungkusnya dengan ego dan dogma. Dengan tangan gemetar, Fahri menulis ulang salinan manuskrip itu dalam versi modern, bukan untuk menyebarkan kontroversi, tapi agar dunia tahu bahwa para wali adalah manusia yang mencintai perdamaian lebih dari kehormatan pribadi. Malam itu, ia memutuskan ia akan menerbitkannya. Apapun risikonya. Angin dini hari berhembus dingin saat Fahri mengirimkan naskah salinan manuskrip ke seorang penerbit independen di Yogyakarta yang dikenal berani menerbitkan buku-buku kontroversial. Ia menggunakan nama samaran dan menyertakan pesan pendek, bukan untuk menggugat, tapi untuk membebaskan sejarah dari ketakutan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena tahu badai akan segera datang. 2 pekan kemudian, salinan naskah itu bocor. Tak jelas siapa yang membocorkan, tapi tiba-tiba media sosial penuh perdebatan sengit. Judulnya saja sudah membakar amarah, Wali Tanpa Mahkota, Jejak Syiah Zaidiyah di Balik Wali Songo. Video-video reaksioner bermunculan, dari ceramah ustaz marah-marah sampai tokoh agama yang menuntut pelarangan total. Masjid-masjid membacakan kutukan dalam doa,
seolah penulis naskah itu iblis penyamar. Di beberapa pesantren, salinan buku itu dibakar di halaman depan sebagai simbol penolakan. Bahkan, sekelompok orang mendatangi kantor penerbit sambil membawa bensin, meneriakkan takbir bersamaan dengan api yang melahap rak-rak buku. Aziz, yang ikut membantu pengiriman naskah, nyaris diserang oleh massa tak dikenal saat pulang dari warung. Ibunya terpaksa memintanya mengungsi ke rumah saudara di luar kota. Tak hanya Aziz, orang tua Fahri pun mendapat teror. Rumah mereka dicoret-coret dengan cat merah, bertuliskan pengkhianat umat. Fahri bersembunyi lebih dalam. Ia tahu dirinya sedang diburu, bukan hanya oleh ormas fanatik, tapi juga oleh aparat yang terjepit tekanan politik dan tekanan dari kelompok keagamaan besar. Teleponnya tak henti berdering, wartawan, aktivis HAM, dan bahkan profesor luar negeri ingin wawancara. Namun ia memilih diam. Saat ini, setiap kata bisa menjadi senjata untuk membunuh niat baiknya. Sementara itu, di kalangan akademisi, perang pemikiran meletus. Sebagian menyebut Fahri sebagai perusak tatanan, sementara lainnya memujinya sebagai pelurus sejarah yang jujur. Di tengah badai itu, seorang profesor sejarah Islam dari Leiden memuat artikel panjang yang membela isi naskah tersebut, menyandingkannya dengan catatan-catatan tua dari Yaman dan Gujarat. Namun pembelaan ilmiah tak cukup menenangkan kemarahan publik. Sebuah fatwa mendadak dikeluarkan oleh sekelompok ulama garis keras, menyebut penulis naskah itu telah murtad. Nama Fahri muncul di daftar buronan kelompok ekstrim yang mengatasnamakan jihad melawan penyimpangan sejarah. Pada suatu malam, persembunyian Fahri ditemukan. Seseorang mengetuk pintu dengan paksa, lalu melemparkan botol molotov ke dalam rumah petani yang menampungnya. Api melahap seisi ruangan, dan Fahri terpaksa meloncat dari jendela belakang dengan kaki terluka. Ia berhasil kabur ke hutan kecil di pinggiran desa, di bawah langit gelap tanpa bintang. Sambil merangkak, tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang turun mendadak. Napasnya terengah, namun genggaman tangannya tetap erat pada tas kecil berisi salinan terakhir manuskrip asli. Ia tahu, satu-satunya harapan menyelamatkan kebenaran kini tergantung pada naskah itu. Dunia boleh membakar ribuan salinan, tetapi asal-usul para wali tidak bisa dipadamkan oleh api. Dalam gelap dan sepi, di tengah gemuruh petir dan kilatan cahaya dari langit, Fahri bersumpah di dalam hati. Jika ia harus mati karena menyuarakan kejujuran, maka biarlah namanya lenyap, tapi pesan para wali tidak akan terkubur bersama dusta. Ia pun berjalan terlatih, menembus malam, menuju satu-satunya tempat yang belum disentuh kemarahan manusia, makam para wali itu sendiri.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.